Silakan. Masuk ke pertanyaan Pak ya, saya ada sedikit tambahkan. Sekarang ini pemerintah, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara mempunyai sistem satelit digital yang melihat bapak-bapak kondisi lingkungannya. Ini salah satu contoh. Kalau bapak-bapak ada patok batas, ya. Sekarang ini peraturannya bahwa ada grid per 250 meter. Bapak-bapak harus lakukan di IUP itu per 200 meter. Kenapa? Itu salah satunya kenapa Bapak diminta seperti itu untuk wilayahnya. Sesuai dengan kalau Bapak-bapak tahu drone, pola mapping menggunakan drone atau menggunakan perangkat-perangkat yang canggih. Kenapa diminta seperti itu? Itu salah satunya nanti pemerintah mudah memantau kegiatan Bapak, kasus-kasus apa aja yang terjadi di tempat Bapak. Contoh waktu beberapa tahun yang lalu di Lahat, saya diminta tolong oleh kementerian untuk melihat satu daerah, benar nggak ini? Saya bingung dapat dari mana mereka. Ternyata menggunakan citra satelit bahwa tambang si A ini membuang disposalnya ke tambang B. Itu terlihat Pak datanya. Jadi hati-hati bapak-bapak di lapangan bahwa pemerintah sekarang sudah menggunakan teknologi tersebut untuk penginderaan jarak jauh, khusus dalam hal tapal batas, kasus lingkungan, dan kondisi-kondisi yang ada di tempat Bapak bekerja. Oke, silakan Pak. Nama saya Henry, saya di perusahaan jasa pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah juga, khususnya di Kabupaten Morowali Utara. Baik. Pak, Yang mau saya ada disampaikan? pertanyaan, Pak. Silakan Pak Henry. Ini Pak, ini kan KTT, kita cerita KTT kan ditunjuk oleh pemerintah untuk perpanjangan tangan pemerintah untuk sebagai pengawas di perusahaan untuk menjalankan semua aturan-aturan pertambangan. Nah, di sisi lain, KTT ini kan digaji oleh perusahaan. Tentu kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang dijalankan mungkin oleh KTT menyarankan ini tidak bisa, tapi sedangkan perusahaan ingin menjalankan. Gimana Pak solusinya ada KTT ini? Karena sisi lain kan dia harus menaati peraturan, tapi dia juga digaji oleh perusahaan, masa dia juga menentang perusahaan. Nah, contoh pengalaman Bapak sebagai KTT bagaimana handle ini Pak? Oh, kalau saya harus low profile Pak. Jadi begini, KTT ditunjuk oleh pengusaha, ya Pak Henry. Ya. Lalu bukan diangkat, disahkan oleh pemerintah. Nah, betul. Itu dua kutub yang berbeda. KTT harus mempunyai dua kaki, satu kaki di stakeholder pemerintah, satu kaki di pengusaha. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Apakah perusahaan ini dalam pengawasan pemerintah? Pasti, jelas. Ya. Inilah dituntut seorang KTT harus mempunyai profil yang tadi saya katakan, satu kaki di perusahaan, satu kaki di pengusaha. Jadi jangan kaku Pak jadi KTT. Ada namanya dulu beberapa kasus yang terjadi dengan saya, karena ketidakpahaman pengusaha, maka kewajiban KTT untuk menjelaskan ini bukan masalah kenapa tidak bisa. Tentunya pengusaha akan bertanya kan, orang yang bayar saya kamu kenapa nggak bisa? Ini dituntut seorang KTT harus mampu menjelaskan kepada pengusaha bahwa pentingnya yang tadi saya bilang,
tinggal dipilih apakah Anda akan mengeluarkan kos biaya untuk besar masalah-masalah yang tidak perlu atau bisa diatasi, atau bisa melanggar atau dicuekin aja gitu masalahnya. Jadi intinya Pak, bahwa saya dulu yang terjadi dengan saya, kasus saya, pasti saya akan minta telaah dan minta pendampingan gitu. Bagaimana cara saya menjelaskan ini? Gak bisa Pak, saya harus berkeras ngotot gitu, begini, ini nggak boleh, terus saya menyerah. Ya tidak seperti itu. Bagaimana saya mampu menjelaskan, menjabarkan ini? Ini terjadi dengan saya Pak Henry, pengalaman saya. Bos saya dulu itu grup Rekapital. Pak Henry, bagaimana saya menjelaskan itu? Dulu orang pesimis gitu, KTT manajer pesimis bahwa seorang artinya apa? Tinggal bagaimana kita menjelaskan ini. Nggak bisa Pak, saya memaksakan bos saya, Bapak harus mengikuti ini 100% tidak. Saya lebih memikirkan bagaimana pengusaha, bagaimana pimpinan kita, bos kita memahami ini selangkah demi selangkah. Betul Pak Henry? Bisa, ini Pak. Silakan Pak. Ini Pak, kadang-kadang kan ya kembali lagi ke tadi, KTT kan dibiayai oleh pengusaha. Kadang-kadang juga KTT ini keluar masuk gitu loh. Nah, waktu KTT yang lama sudah keluar dan meninggalkan dosa-dosa masalah lingkungan Pak. Nah, terus kita masuk di tiup itu direkrut oleh perusahaan lain gitu. Ternyata isu lingkungannya banyak sekali gitu loh Pak. Ya. Nah itu untuk KTT yang sudah lama gimana itu Pak ya? Pertanggungjawabannya Pak ya. Ya. Membalaskan Jadi, antara perusahaan dinas sama KTT ini tanggung jawabnya seperti apa Pak? Ya. Jadi sebetulnya sama yang saya hadapi Pak waktu pertama kali saya masuk dari Riau masuk ke Lahat ini Pak. Begitu saya masuk ke Lahat itu, hal yang pertama saya lihat itu bukan di tambangnya Pak, administrasi. Ternyata begitu saya bongkar administrasi, visibilisasinya nggak sesuai dengan hasil perencanaan, hasil eksplorasi, gitu. AMDAL-nya nggak sesuai. Gitu. Nah, faktor-faktor yang terjadi pada kegiatan penambangan ini yang perlu bapak-bapak pahami. Waktu saya masuk ke Lahat, 1 minggu pertama Pak, ini pengalaman saya Pak ya, saya dapat tawaran dari perusahaan ini masuk ke Lahat. Perusahaan itu bilang, ya sudah Pak, langsung saja bekerja. Saya tidak mau menerimanya Pak. Saya minta waktu 1 minggu untuk melakukan orientasi yang namanya. Ini standar saya Pak, SOP saya gunakan. Mungkin bisa nanti Bapak pakai untuk perusahaan lain, jangan asal terima. Nanti terima penyakitnya juga Pak. Ini pengalaman saya Pak. Jadi saya minta 1 minggu orientasi. Orientasi saya tuh saya mulai dari administrasi, perizinan, dokumen, apa-apa yang belum, apa-apa yang sudah, ya kan? Baru saya masuk ke data teknis. Data teknisnya apa? Mana data eksplorasi, mana data non teknisnya, mana data lingkungan. Itu yang menjadi concern saya Pak. Setelah saya menelaah 1 minggu itu ada kekurangan-kekurangan ini, saya akhirnya bilang, oke, di hari ke-5, ke-6 saya akan mempresentasikan perusahaan ini ke hadapan para GM, para direktur tentang kondisi perusahaan ini. Saya jelaskan ini. Ini terjadi dengan saya beberapa kali. Saya jelaskan masalah administrasinya ini, masalah teknisnya ini, ada di pengeboran, ada di data eksplorasi, ada di pemetaan, termasuk ada di izin minyak pakai dan selain sebagainya. Non teknisnya apa? Non teknisnya karyawan, belum adanya sertifikasi segala macam. Waktu saya paparkan, mereka kaget dengan kelemahan mereka. Saya juga sempat kaget, kok bisa orang
kelemahannya. Artinya apa? Yang di atas tidak paham, Pak. Tidak pernah mungkin tidak mendapatkan laporan, ya kan? Atau tidak pernah dijelaskan oleh KTT sebelumnya. Ini pertanyaan yang mendasar bagi kita kan, bahwa kesulitan kita ke depan. Nah, setelah saya paparkan, saya katakan sama perusahaan ini, saya mau bergabung asal poin-poin ini kita selesaikan selangkah sahabat demi sahabat. Karena apa, Pak? Saya tidak mau ketika kegiatan penambangan dimulai, saya direcokin dengan apa? Polisi masuk karena batas wilayah nggak ada patoknya, lingkungan masuk karena ada isu laporan masyarakat, termasuk dinas terkait masuk karena ada dokumen-dokumen yang belum lengkap. Nah, ini yang menjadi acuan saya, standar yang saya pakai. Bagaimana saya menerima suatu pekerjaan itu harus melihat itu dulu. Tanjakan Pak, posisi muatan penuh atau balik. Tanjakan Posisi muatan penuh. grade-nya terlalu tinggi Pak. Kopi Pak, kopi. Posisi yang terlalu penuh, nah, kemungkinannya ya itu kondisi tidak amannya, kemiringannya terlalu tanjakan, terlalu menanjak kata Pak San, sehingga mengakibatkan kendaraan itu tidak mampu melalui atau melewati tanjakan tersebut, sehingga dia termundur, kemungkinan terbalik. Tindakan tidak apa Pak kira-kira Pak? Itu kondisi Pak ya, kondisinya tanjakan. Tindakan tidak amannya Memaksakan Pak, siapa yang memaksakan Pak? drivernya. Oh, drivernya. Oke Pak ya, itu Pak ya. Tindakan tidak aman itu bukan kendaraan Pak ya, tapi manusia, human error Pak. Manusianya Pak, bukan alat. Alat nggak pernah salah Pak. Ini kayaknya dari gambar yang ada collar yang terbalik gini ya Pak. Ini kayaknya lagi di betul. lagi Betul. di disposal. Itu kayaknya kondisi tidak amannya itu di disposal kayaknya ada patahan sehingga DT waktu saat dumping terbalik dan tindakan tidak amannya drivernya atau pilotnya memaksakan dan tidak mengecek situasi dan kondisi di lingkungan sekitar Pak. Oke, siap Pak Ben. Ini Ini spesial tuh Pak Ben. saksinya siapa Pak yang bisa? Saksi aja Pak, siapa saksi Pak? Saksi operator AT 78560 dengan operator PC selatan 1250333 Ada lagi Pak? Saksinya? dengan populator yang punya apa, yang tabrak Ya, yang 59 atau 60 Pak? 59 Oke. 3 ya Pak saksinya? ya. Saksi tidak langsung barangkali terpikir Pak? Saksi tidak langsungnya siapa Pak? Sanksi tidak langsung kalau begitu mungkin yang face, yang operator face mungkin termasuk pengawas. Pengawas operasional. Ada lagi Pak selain pengawas? Itu saja. Kalau teman yang berkomunikasi yang rekannya dengan 59 itu Pak, mungkin bisa jadi saksi nggak? Ya bisa sih, bisa jadi saksi yang tidak langsung. Saya Sandi, bekerja di Sedana Raksa yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang berada di Kabupaten Timur, Samarinda, tepatnya di Samarinda, Kecamatan Janan, Desa Berdua,
personal yang berkompeten di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartono. Saya dari CV Mandiri Jaya Makmur, Kalimantan Tengah. Saat ini saya mengikuti Diklat dan uji kompetensi pengawas operasional yang diselenggarakan oleh PT Panca Sriwijaya Energi secara online. Selama saya mengikuti Diklat dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh PT Panca Sriwijaya Energi, menurut saya sangat menyenangkan. Tidak lupa saya ucapkan kepada PT Panca Sriwijaya Energi terus maju, terus semangat dalam melahirkan pengawas operasional